Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana dengan NIM 202405103141. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali materi dari teman-teman saya, yakni dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Dewi Inayatul Sakinah SEMA. Jadi langsung saja kita membahas materi dari kelompok 1. Jadi teman-teman, pada kelompok 1 ini membahas tentang materi konsep ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial dan juga mengacu kepada ajaran-ajaran agama Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, serta mendorong kepada investasi yang berbasis syariah. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam sistem ekonomi makro ini juga mengacu kepada ajaran-ajaran agama Islam, seperti prinsip tauhid, larangan riba, zakat dan infak, sistem bagi hasil, serta keadilan atau al-adil. Ekonomi makro Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam berbagai aspek, seperti sistem keuangan, kebijakan fiskal, dan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, suku bunga menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter. Sedangkan dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil dan zakat menjadi instrumen yang paling utama. Selanjutnya, pada kelompok 2 ini kita akan membahas materi tentang uang dalam ilmu makroekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pada ekonomi konvensional, uang diartikan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Sedangkan pada ekonomi Islam, uang diartikan sebagai alat tukar yang sah dan tidak boleh digunakan untuk spekulasi dan riba. Fungsi uang pada ekonomi konvensional ada 3, yakni sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi uang pada ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai alat tukar yang sah, tidak boleh digunakan untuk riba dan spekulasi, dan pentingnya menggunakan uang untuk infak dan zakat dalam ekonomi Islam. Dalam materi ini juga kita akan membahas perbedaan antara sistem moneter ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sistem moneter ekonomi Islam berdasarkan prinsip syariah dan larangan riba, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan bunga dan spekulasi. Dampak sistem moneter ekonomi konvensional bisa berupa inflasi, krisis ekonomi, dan kesenjangan sosial. Sedangkan dampak sistem moneter ekonomi Islam biasanya berupa stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Berikutnya, pada kelompok 3 ini kita akan membahas materi tentang inflasi dalam perspektif Islam. Konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi tidak hanya semata-mata dianggap sebagai fenomena moneter, tetapi juga terkait erat dengan moral, etika, dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi 2, yakni inflasi alamiah dan inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi alamiah adalah inflasi yang terjadi dan tidak dapat dihindari oleh manusia itu sendiri. Sebagai contoh diantaranya adalah bencana alam. Karena bencana alam ini terjadi dapat menyebabkan gagal panen dan kelangkaan barang. Yang kedua adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi ini terjadi karena kesalahan kebijakan yang diambil oleh manusia itu sendiri. Sebagai contoh diantaranya adalah riba, korupsi, penimbunan barang, serta dengan kelebihan uang yang dicetak atau pencetakan uang yang terlalu banyak. Di sini kita juga akan membahas tentang solusi penanganan inflasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama, ada implementasi sistem keuangan berbasis syariah. Penerapan sistem keuangan berbasis syariah ini bebas dari riba dengan menggunakan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Berikutnya ada optimalisasi zakat, infak, dan sedekah.
Yang ketiga ada penggunaan mata uang yang stabil, dan yang terakhir adalah penerapan hisbah atau pengawalan pasar. Berikutnya, kita akan membahas materi dari teman-teman kita dari kelompok 4. Jadi, kelompok 4 ini membahas tentang materi teori nilai tukar Islami. Konsep nilai tukar Islami dalam ekonomi Islam. Nilai tukar Islami harus mencerminkan nilai intrinsik dari suatu mata uang dan harus bebas dari riba dan spekulasi. Mata uang dalam Islam idealnya berbasis komoditas seperti emas dan perak. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam nilai tukar Islami diantaranya adalah larangan riba, larangan gharar, larangan spekulasi berdasarkan nilai real dan stabilitas moneter. Adapun tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai tukar Islami adalah dominasi sistem fiat money, kurangnya dukungan infrastruktur keuangan, dan globalisasi ekonomi. Adapun alternatif solusi yang diberikan oleh teman-teman kita dari kelompok 4 yaitu peningkatan perdagangan berbasis dinar dan dirham, pengembangan pasar keuangan syariah, dan yang terakhir kerjasama antar negara muslim. Lanjut pada materi kelompok 5. Kelompok ini membahas tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi teman-teman, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Adapun perbedaan kebijakan moneter ekonomi Islam dan konvensional antara lain. Kebijakan moneter ekonomi konvensional berdasarkan riba, bunga, dan spekulasi, sedangkan ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan larangan riba serta spekulasi. Adapun perbedaan lainnya, ekonomi konvensional hanya berfokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi saja, sedangkan kebijakan moneter ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada dua hal tersebut dan juga berfokus pada pemerataan dan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter ekonomi Islam adalah upaya bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa menggunakan riba. Tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan bagi masyarakat. Perbedaannya dengan sistem ekonomi konvensional terletak pada prinsip, instrumen, dan tujuan. Instrumen Islam mencakup sistem bagi hasil, qard, mudharabah, musyarakah, dan alat yang sesuai dengan prinsip syariah lainnya. Kebijakan ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Sudan, Iran, dan Indonesia. Berikutnya kita akan membahas materi dari kelompok 6. Jadi kelompok 6 ini membahas materi tentang money supply dan money demand. Money supply adalah jumlah total seluruh uang yang beredar di masyarakat, baik berupa uang tunai, baik berupa simpanan jangka pendek maupun simpanan jangka panjang atau cash money. Sedangkan money demand adalah hasrat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi money demand and money supply. Faktor yang mempengaruhi money demand diantaranya adalah tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi money supply diantaranya adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, dan cadangan devisa. Adapun dampak dari ketidakseimbangan antara money supply dan money demand adalah dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan gangguan stabilitas moneter. Oleh karena itu, pengelolaan money supply yang tepat oleh otoritas moneter sangat penting untuk menjaga keseimbangan tersebut demi tercapainya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Adapun beberapa faktor-faktor atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatur money supply dan money demand ini diantaranya adalah sistem moneter ekspansif, sistem moneter kontraktif, kebijakan diskonto, serta pemberian pinjaman secara langsung atau fasilitas overdraft. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur pengeluaran,
dan penerimaan pemerintah. Adapun perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam berfokus kepada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial. Sedangkan kebijakan fiskal konvensional berfokus untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Adapun manajemen yang digunakan dalam kebijakan fiskal Islam adalah Islam menggunakan dana yang diperoleh dari pajak hanya untuk pengeluaran yang penting dan harus didistribusikan kembali kepada masyarakat dengan jalan yang benar dan jujur. Islam melarang pejabat pemerintah menggunakan fasilitas negara bagi diri sendiri dan keluarga kecuali dalam rangka tugas pemerintahan. Lanjut pada materi kelompok 8. Kelompok 8 membahas materi tentang kharaj based on productivity. Jadi, kharaj merupakan sistem pajak yang digunakan dalam ekonomi Islam dan dikenakan atas tanah, terlebih lagi bagi lahan pertanian yang berkontribusi penting bagi kesejahteraan ekonomi dalam suatu negara. Adapun macam-macam kharaj diantaranya adalah kharaj hasil, tanah, sewa, variabel. Lanjut, kita juga akan membahas tentang produktivitas. Produktivitas diartikan sebagai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dalam menghasilkan barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain seperti kualitas SDM, SDA, teknologi dan inovasi, serta kebijakan publik. Adapun hubungan antara kharaj dan produktivitas. Hubungan antara kharaj dan produktivitas sangatlah erat, terutama dalam konteks ekonomi agraris dan sistem perpajakan dalam masyarakat. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan hasil bumi pertanian, berfungsi sebagai insentif bagi pemilik tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Ketika pemilik tanah menyadari bahwa pajak yang harus dibayar bergantung pada hasil pertanian yang mereka peroleh, maka cenderung berusaha lebih keras untuk mengelola dan meningkatkan hasil panen. Berikutnya, kita akan membahas materi dari kelompok 9. Kelompok ini membahas tentang materi pajak terhadap penawaran. Jadi, pajak merupakan distribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah, yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa jenis pajak yang mempengaruhi kurva penawaran diantaranya adalah pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak ekspor dan impor, dan pajak lingkungan. Adapun pengaruh lain pajak terhadap kurva penawaran diantaranya adalah pajak mempengaruhi penawaran karena barang menambah biaya yang harus dibayar oleh produsen. Jadi, ketika pemerintah mengenakan pajak terhadap produksi atau penjualan suatu barang, maka produsen harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Akibatnya, mereka mungkin akan memproduksi atau menjual barang yang lebih sedikit karena biaya yang menjadi lebih mahal. Jadi kesimpulannya, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan dan pembangunan suatu negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program publik dan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Namun, pengenaan pajak juga memiliki dampak langsung terhadap perilaku produsen, khususnya dalam hal penawaran barang dan jasa yang ada di pasar. Lanjut pada materi kelompok 10. Kelompok 10 membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Jadi, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai perkembangan yang secara terus-menerus dari faktor produksi secara benar dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam Islam. Berikutnya model pertumbuhan ekonomi dalam Islam, atau yang bisa disebut model yang Islami. Di antaranya adalah Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Berikutnya adalah pertumbuhan dan aspek pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah distribusi pendapatan, perubahan struktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pembangunan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan.
Lanjut pada materi yang terakhir, yakni materi dari kelompok 11. Kelompok ini membahas materi dengan judul konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sistem ini juga merubah ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat, seperti sistem politik, struktur sosial, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Berikutnya adalah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Kebijakan dalam pembangunan ekonomi terbagi menjadi 3, yakni kebijakan mikro, kebijakan meso, dan kebijakan makro. Adapun strategi umum yang biasa digunakan diantaranya peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas sektor ekonomi, penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Adapun tujuan dan manfaat perkembangan ekonomi. Tujuannya, peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, perluasan pilihan ekonomi dan sosial. Sedangkan manfaatnya diantaranya adalah output suatu masyarakat meningkat, akan tersedia jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan kembali dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih yang telah menonton. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.